mempunyai pekerjaan membuat karya tulis ilmiah untuk kenaikan pangkat guru. Berarti bukan gurunya yang bikin karya tulis ilmiah, tapi diwakilkan kepada yang lain. Dibuat, tapi karya tulis ini nanti diatasnamakan pribadi guru ini. Dia tidak melakukannya, tapi orang lain yang diminta untuk melakukannya, lalu diatasnamakan dia. Yang seperti ini berarti ini masuk dalam ancaman yang tadi kita baca di rakaat pertama. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Dibaca nanti surat Ali Imran ayat di ayat pertama, halaman kedua sebelum akhir. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ayat 187. Dan mereka ni wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, ayat kedua 188. Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang mereka tidak lakukan. Kalau memang bukan mereka yang bikin lalu dibikin di bawahnya namanya, maka ini tidak boleh. Beda contohnya, kita yang bikin, tapi data yang kita butuhkan itu data yang ada di sana, lalu kita datang. Ya Pak, saya butuh data untuk ini, mohon diberikan datanya. Nah, ini tidak ada masalah. Lalu nanti dibuat di bawah, bahwasanya data ini didapatkan di catatan kaki, dapatkan di toko ini, di perusahaan ini, perusahaan, tidak ada masalah. Atau contohnya di buku lain, orang sudah bikin karya ilmiah di buku, lalu kita ambil yang kita penting, lalu dibuat kita bikin catatan kaki, lihat buku ini, tidak ada masalah. Tapi kenyataan yang saya pahami di sini adalah guru tidak melaksanakan kegiatan penelitian, tapi disuruh orang, lalu dibuat, lalu diatasnamakan. Yang seperti ini syahadatuz zur, kesaksian palsu, bukan kita yang bikin, tapi diamanahkan kepada orang lain, lalu ditulis nama kita. Yang seperti ini tidak boleh, kecuali hanya pada bab tertentu, tapi nanti dibuat. Tapi kalau yang seperti ini untuk dengan niat untuk kenaikan pangkat, 4 tahun sekali, sebetulnya kenaikan pangkat ini keinginan. Berarti keinginan tidak bisa merubah hukum yang makruh menjadi boleh, apalagi merubah hukum yang haram menjadi halal, mustahil. Kebutuhan bisa merubah hukum makruh menjadi boleh. Darurat bisa merubah hukum haram menjadi halal. Tapi keinginan naik pangkat, keinginan tidak merubah hukum apapun. Andai keinginan bisa merubah, keinginan mengembangkan usaha bisa merubah hukum, berarti orang pinjam duit di bank, maka hukumnya akan menjadi halal semuanya. Karena ada keinginan untuk mengembangkan usaha. Dan riba haram. Apakah keinginan ini bisa merubah hukum? Oh, tidak bisa. Yang bisa itu kebutuhan bisa merubah hukum makruh menjadi boleh. Bisa merubah darurat, bisa merubah hukum haram menjadi halal sesaat. Tapi keinginan seperti ini tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dosa-dosa besar, yang paling besar asyirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa uququl walidaini, dan durhaka kepada orang tua. Lalu Nabi sebutkan wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Lalu Nabi merubah duduknya menyandar, Nabi ulang-ulang wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, kesaksian palsu, kesaksian palsu. Nabi ulang-ulang itu berkali-kali sampai sahabat mengatakan, ya laitahu sakat. Alangkah baiknya kalau Nabi diam, karena kasihan Nabi mengulang itu terus. Kalau Nabi mengulangnya di saat capek, dan itu diulang-ulang terus padahal Nabi butuh istirahat, berarti perkara ini memang sangat penting. Maka yang seperti ini tidak dilakukan. Yang seperti ini tidak dilakukan, karena nanti orang akan paham. Yang orang pahami memang kita yang bikinnya, tapi ini ternyata bikinan orang lain, dan ini tidak dilakukan.